Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Mas Renaldi selaku asdos penguji saya. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Fauzan dengan NRP terakhir 024 dari kelas Jarkom C dengan kode asistensi C05. Dan di sini Mas Renaldi akan menjadi dosen asdos penguji saya dengan kode asdos A05. Baik, saya izin untuk mendemonstrasikan atau mendemokan hasil challenge modul kedua dari mata kuliah Jarkom ini. Oke, pertama-tama, hal yang perlu kita lakukan adalah mengimport dari topologi link yang udah dikasih, atau dari file yang udah dikasih. Dan ini saya sudah mengimportkan, dan hasil topologi yang terbentuk adalah seperti ini. Oke, langsung kita lanjut ke hal apa sih yang perlu kita lakukan pertama kali. Pertama kita ke di HCP, mungkin saya dari ulang dari awal. Kita clear dulu. Oke, pertama kita mungkin cek dari interface-nya dulu. Cara ceknya kita dengan nano ini etc default isc DHCP server. Nah, saat kita cek, dia menggunakan interfaces v4 dengan ETH1. Kenapa bisa ETH1? Karena kalau kita lihat dari topologinya, di sini yang dia gunakan adalah ETH1. Dan ini langsung kita save aja, atau udah di save jadi langsung out. Nah, kedua, hal yang penting untuk kita perhatikan yang ingin saya bahas adalah konfigurasi dari DHCP server itu sendiri. Saat kita cek, dia menggunakan, ya pertama-tama dia default list TM600 alias 3 menit, 6 menit, 10 menit, 10 menit. Oke, terus untuk max list time itu 7.200, berarti sekitar ya something, 12 menit. 2 jaman. Terus yaudah ini untuk option domain name serversnya itu 888 di mana itu adalah ping lagi sorry google.com. Dan untuk subnet yang pertama di mana sini adalah subnet 1, dia bakal mengambil range antara 30 sampai 40 seperti yang dapat kita lihat pada konfigurasi berikut. Nah, selanjutnya mungkin langsung aja kita urutin. Di sini ada subnet keempat dan lanjut ke subnet kelima. Nah, ini penting, ini untuk klien C dan D. Di sini gunakan range demikian karena ini dibebaskan dengan dari soal ya. Dan untuk ini adalah ya router buat nanti penghubung subnet 3. Dan untuk big client ini kan khusus ya. Jadi kita perlu kasih fokus berlebih atau kita mention kita coba ya kita mention lah, kita notice dari big client itu diminta apa sih. Big client sendiri dari soal yang Mas kasih itu minta buat gimana caranya biar dia dapat address yang fix di mana ada di 35 addressnya. Jadi fix 35 seperti yang kita lihat di sini. Udah cukup, mungkin langsung kita exit aja. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah restart dulu ya, buat make sure kalau ini telah terjalankan. Oke, di sini terus tulis oke. Selanjutnya ada oke juga. Belum. Oke. Langsung kita mungkin sudah cukup dari DHCP server. Yang ada yang perlu kita jelaskan lagi. Nah, selanjutnya itu kita penting untuk router itu sendiri. Nah, untuk router, fungsi router ini apa? Itu untuk menjalankan atau menggabungkan menjadi jembatan deh untuk masing-masing node atau klien itu berkomunikasi. Nah, sebelum itu ya saya pengen nunjukin untuk DH relay-nya, DHC relay. Ya, dengan demikian langsung. Nah, sebelumnya saya kan udah ngelakuin root di mana kita add subnet 5 ini via subnet 3. Subnet biasanya subnet atau root apa ya penghubungnya yang ada di sini. Ya, mungkin cukup. Itu untuk router dan itu untuk router 2-nya. Pertama, kita perlu menambahkan juga root-nya atau routing di mana subnet 2 via subnet 3.1. Ini yang pertama mungkin kita boleh masuk dan udah file access ya karena udah saya lakukan. Dan ini untuk yang nah nggak berubah ini. Nah, ini untuk yang subnet satunya via subnetnya via 3.1 juga. Udah file access juga. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja cek untuk masing-masing kliennya. Untuk ping boleh, tapi pertama-tama kita perlu maaf ya ketutupan jadi saya nggak bisa mencet yang di belakang sini. Nggak bisa mencet ya.
Ini kita ini B klien, kita dapetin dulu address dari B-nya, dan dapat kita lihat bahwa addressnya adalah 35, dan ini sesuai dengan fix address yang telah ditentukan pada soal dari Mas Renaldi itu sendiri. Dan itu untuk A client, kita juga perlu tahu addressnya itu berapa. Kita cek IPA, dan kita dapat di sini bahwa addressnya adalah 30. 192.168.130, di mana itu juga sudah sesuai dengan range yang kita konfigurasikan pada DHCP server sebelumnya. Ada di range 30 sampai 40 sesuai juga pada soal. Itu untuk B dan A sudah, dan untuk C ini udah saya cari tadi untuk IPI-nya, dan didapat bahwa addressnya adalah 2 dari subnet 5, jadi 5.2. Dan untuk D-nya sendiri langsung aja kita dapat di 5.3. Ini udah cukup, langsung kita cek ini nih udah nyambung atau belum dengan menjalankan ping. Nah, tadi saya lupa untuk ping-pingnya, ingat sih sebenarnya. Tapi ini untuk C, karena C itu tadi 5.2 ya, yang kita dapat. Langsung kita ping dari A, jadi ini dari A ke C. Langsung kita jalanin, coba kita ping, dan ternyata dia menangkap, dan coba buat menjalankan. Coba mengirim, dan ternyata diterima. Dan ini cukup, langsung kita stop aja di sini, no packet loss juga. Oke, berarti artinya berhasil. Nah, kita coba mungkin nextnya apa ya? Kita coba 5.3 alias decline. Nah, dari decline juga sudah berhasil. Langsung kita stop aja. Kita clear lagi, nggak apa-apa. Dan untuk misal dari C ke A, D sebaliknya, atau dari apa ya, dari B mungkin ya. Dari B kita coba ke C. Ini namanya dari B ke C karena kita ping 5.2. Oke, juga udah berhasil. Mungkin yang sudah berhasil sih, mungkin sisanya kita coba-coba aja ya. Ini untuk dari D ke C, dan masih berhasil juga. Dan kita clear aja, dan coba dari A ke B deh. Yang B itu tadi kan kita fix addressnya 35 ya, untuk B itu sendiri. Kita coba copy. Ini dari A ke B artinya, dan dia juga berhasil diterima. Ya, mungkin demikian atau sekian dari saya terkait cek konektivitas antar node atau antar klien dengan memanfaatkan router utama dan router kedua tadi yang tadi dituliskan via apa. Dan untuk DHCP server mulai dari interfaces, kemudian konfigurasinya juga tadi sudah ditunjukkan. Mungkin ya hal-hal tersebut yang esensial pada challenge berikut. Dan alhamdulillah juga udah berhasil. Saya Nabil, saya izin pamit. Apabila dari Masnya ada feedback, dipersilakan sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.